Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kendi Java Pramono dari SMP IT Cendikia Qurani Subrayan 2. Salam literasi bagi kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan buku yang berjudul Rindu yang ditulis oleh penulis terkenal di Indonesia yaitu Terelie. Nah, buku ini diterbitkan di Republika Penerbit pada tahun 2014 dengan cetakan pertamanya pada bulan Oktober. Isi halaman ini berjumlah 544 halaman. Bertemakan fiksi, religi, karena ini melibatkan agama Islam, lalu sejarah, karena latar waktunya pada zaman kolonial Belanda. Di sini, saya menggunakan presentasi metode Fishbone untuk metode presentasi saya. Metode Fishbone ini meliput 6 aspek 5W1H yaitu when, where, how, what, why, dan how. Penggunaan 5W1H ini sering digunakan dalam kepenulisan lainnya seperti berita. Baik, kita langsung mulai saja dari cerita ini. When, kapan cerita ini dimulai? Cerita ini bermulai pada tanggal 1 Desember tahun 1938 pada zaman kolonial Belanda. Dan perjalanan ini memakan waktu sebanyak 28 hari. Kemudian where, di mana latar cerita ini? Cerita ini berlatarkan di Makassar dan bertujuan ke tempat suci yang bernama kota Mekah, Arab Saudi. Cerita ini singgah di beberapa tempat yaitu seperti Surabaya, Batavia yang sekarang dikenal dengan nama Jakarta, Lampung, Bengkulu, Padang, dan terakhir di Indonesia yaitu Banda Aceh. Lanjut ke negara lain yaitu Kolombo, Sri Lanka, Aden, Yaman, Jeddah, Arab Saudi, dan terakhir kota suci Makkah, Arab Saudi. Siapa saja sih tokoh yang terlibat dalam cerita ini? Tokoh-tokoh utama di cerita ini yaitu keluarga Daeng Adipati yang beranggotakan Daeng Adipati itu sendiri, istrinya, kedua putri kesayangannya yaitu Anna dan Elsa, dan serta dia membawa Bi Ijah. Bi Ijah itu adalah pembantu dari keluarga Daeng Adipati ini. Kemudian ada para pelaut yang bekerja di kapal yaitu Ambo Oleng si pemberani, terus ada Ruben si boatswain, Kapten Phillips, Sergeant Lucas, Mannerhausen, dan kepala koki di kapal ini yaitu Chef Lars. Kemudian ada para pendidik anak-anak di kapal ini yaitu Bapak Mangunkusumo, Bapak Surjaningrat, Ibu Bonda Upe, dan terakhir ada ulama terkemuka yaitu namanya Guru Ahmad Karaeng. Apa saja sih yang terjadi di cerita ini? Cerita ini berceritakan tentang perjalanan haji pada tahun 1938. Pada perjalanan ini banyak sekali peristiwa-peristiwa yang dilanda setiap jemaahnya. Di antaranya ada cinta yang memilukan, masa lalu yang memalukan, dan hati yang ketakutan. Why? Mengapa semua peristiwa itu bisa terjadi? Nah, dari banyaknya peristiwa itu, saya merangkum 4 peristiwa yang menurut saya paling dahsyat. Yaitu pertama, anak Daeng Adipati diculik oleh orang Surabaya. Kenapa anak bisa diculik di Surabaya? Karena anak tertinggal bajunya di Makassar dan dia hendak membeli baju ke pasar Surabaya. Nah, kebetulan di Surabaya sedang terjadi kerusuhan di pasar dan anak terculik. Namun untungnya Ana diselamatkan oleh Ambo Oleng. Kedua,
di Banda Aceh, di Banda Aceh, Daeng Adipati dibuntuti oleh Gori Penjagal. Sehingga nyawa Daeng Adipati terancam di situ. Kenapa sih dia bisa hampir dibunuh oleh orang itu? Karena ayahnya Daeng Adipati memiliki masalah dengan Gori Penjagal itu. Dan Gori Penjagal memiliki dendam kesumat kepada ayahnya dan ingin melampiaskannya kepada anaknya. Nah, untungnya dengan pesat Daeng Adipati bisa menangkap Gori Penjagal ini dan menjerumuskannya ke penjara di bawah kapal. Terakhir, ketiga, peristiwa yang selanjutnya di laut lepas Samudra Hindia. Di laut lepas Samudra Hindia, kapal mengalami kerusakan dan tidak bisa melaju dengan cepat, sehingga banyak penumpang yang merasa khawatir. Namun untungnya Ambo Uleng memiliki ide cemerlang, yaitu memasang layar kepada tiang kapal, dan ternyata kapal itu bisa melaju lebih cepat. Terakhir, peristiwa yang paling dahsyat di antara peristiwa lain, yaitu dari kejauhan kapal kecil mendekat ke kapal Blitar Holland. Ternyata itu adalah para perompak Somalia yang hendak menjarah kapal Blitar Holland dan merampas seluruh harta dari penumpang. Banyak pertumpahan darah antara pelaut dan perompak, sehingga membuat para jamaah rasa trauma dan ketakutan. Tapi Ambo Uleng dengan ide cemerlangnya, dia bisa mengusir para perompak itu dengan menyatukan seluruh kekuatan para jemaah yang tersisa. Oke. Terakhir, bagaimana cerita itu berakhir? Cerita ini berakhir dengan tidak ada korban jiwa dari para jemaah, kecuali jemaah yang bernama Mbah Putri. Dia meninggal karena sakit dan sudah tua. Kemudian cerita berakhir secara damai. Para jemaah melakukan perjalanan haji dengan normal, lalu pulang dengan diri mereka yang berbeda dan terbaik. Contohnya Ambo Uleng yang awalnya bermalas-malasan dan tidak mempunyai tujuan hidup, sekarang dia lebih percaya diri dan mulai mempelajari agama Islam secara mendalam. Dan sekarang Ambo Uleng sudah menikah dengan perempuan yang dia sukai. Dan tahu tidak, Ambo Uleng ini pernah ditolak oleh keluarganya karena dia seperti bukan orang baik-baik. Kesimpulan yang bisa saya dapatkan dari cerita ini yaitu bahwa rindu terdalam manusia pasti kembali kepada Tuhan, dan manusia menumpahkan rasa rindunya ke tanah suci Mekah dengan berdoa dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu menurut saya buku ini alurnya lambat, tapi itu yang membuat saya rindu untuk membaca buku ini lagi. Kemudian buku ini saya rekomendasikan untuk dibaca semua orang, karena buku ini terdapat banyak motivasi yang bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Bi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.